Sion yang pimpin doa kita. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita juga menutup kepada Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu majas atau gaya bahasa. Hayo anak-anak, pernah nggak mendengar kata majas atau gaya bahasa? Siapa yang pernah dengar? Coba tunjuk tangan. Ini betul, kalian belum pernah mendengar yang namanya majas atau gaya bahasa ini? Baiklah, kalau memang kalian belum memahaminya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang majas atau gaya bahasa. Di sini kita akan membahas tentang definisinya, jenis-jenisnya, dan juga fungsi dari majas bahasa. Kita awali dari definisi majas atau gaya bahasa. Majas merupakan cara penggunaan bahasa yang khas dan unik dalam menyampaikan pesan atau gagasan yang dapat mempengaruhi makna dan kesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Jadi anak-anak, majas atau gaya bahasa ini juga sering digunakan oleh sastra-sastra. Untuk apa? Untuk ketika mereka menggunakan pemakaian beragam bahasa tertentu ini untuk memperoleh efek-efek tertentu saat mereka membuat karya sastranya. Supaya apa? Supaya karya sastranya ini semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa dari penulis sastra dan khas ini menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Majas ini digunakan untuk penulisan karya sastra, termasuk di dalamnya seperti puisi dan prosa. Di sini anak-anak ada yang suka membaca puisi? Ada Bu, saya. Tolong Anda berdiri, dimohonkan untuk berdiri. Apa yang kamu tahu tentang puisi? Puisi itu adalah salah satu syair yang memiliki saja, biasanya ya setahu saya memiliki saja AB-AB. Dia sama seperti pantun, namun dia lebih ketika membaca itu lebih kayak disyairkan atau disembunyikan. Setahu saya begitu. Baik, silakan duduk. Pintar sekali Nanda ini ya. Jadi memang betul teman-teman, seperti di dalam puisi dan prosa ini biasa memang menggunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Nanda. Jadi di sini juga kita akan membahas tentang majas atau gaya bahasa ini yang biasa digunakan untuk karya-karya sastra seperti puisi, prosa, dan sebagainya. Jadi sekarang kita masuk ke jenis-jenis majas. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis majas yang terbagi atas 4 bagian. Yaitu yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas penegasan. Dan yang terakhir yaitu majas pertentangan. Kita masuk ke majas perbandingan. Hayo teman-teman, ada nggak di sini yang bisa menyatakan apa yang terlintas di pikirannya ketika mendengar yang namanya perbandingan? Oh, nanti ini sangat coba berdiri Nanda. Baik Ibu, hal yang terlintas di kepala saya ketika mendengar majas perbandingan itu biasanya diberikan di kalimat. Kalau di sini saya mencontohkannya itu seperti dia seperti singa di lapangan sepak bola. Nah itu seperti kayak membandingkan seseorang dengan singa. Jadi seakan-akan wah dia sangat kali ya kalau di lapangan itu kayak singa cara mainnya. Itu Bu menurut saya. Terima kasih Bu. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nanda. Jadi, majas perbandingan ini merupakan jenis majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata atau frasa yang memiliki arti yang sama atau mirip. Majas ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis juga, yaitu yang pertama, alegori, yang kedua, metafora, yang ketiga, simile, dan yang terakhir, antonomasia. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang majas alegori. Jadi anak-anak,
majas alegori ini merupakan majas yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan cerita dan kisah yang memiliki arti yang lebih dalam. Contohnya begini, seperti tadi yang sudah Ibu bahas, bahwasannya majas atau gaya bahasa ini biasa digunakan dalam puisi, prosa, dan sebagainya. Jadi contohnya seperti ini. Dalam sebuah potongan puisi dijelaskan perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya dan rela menerima segala sampah dan yang pada akhirnya akan berhenti ketika bertemu dengan laut. Yang kedua yaitu jenis metafora. Metafora ini merupakan majas yang membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang sama atau mirip, dengan contoh cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Di sini Ibu akan mengulang kembali contohnya, yaitu cuaca mendung karena sang raja enggan menampakkan diri. Anak-anak bisa nggak memberikan contoh yang lain? Jadi kan majas ini tadi katanya membandingkan dua hal yang berbeda, namun menggunakan kata-kata atau arti yang sama atau bisa juga dengan kata mirip. Jadi adakah yang bisa memberikan contohnya? Ya sudah, kalau memang masih belum, di sini kita akan melanjutkannya, yaitu yang ketiga, majas simile. Jadi anak-anak, majas simile ini merupakan pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya bagaikan, umpama, ibarat, dan lain-lain. Contohnya yaitu kau umpama air atau bagai minyaknya, bagaikan Krius dan Laila yang dimabuk cinta dan rela berkorban apa saja. Dan yang terakhir yaitu antonomasia, merupakan penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Ibaratnya kayak kalian pernah nggak mendengar cerita tentang si kancil? Pernah. Si kancil ini identik dengan apa teman-teman? Licik. Betul, betul sekali, betul yang kalian katakan. Jadi ibaratnya di antonomasia ini biasa digunakan ungkapan-ungkapan seperti itu untuk menjelaskan atau menunjukkan seseorang yang pintar gitu. Jadi dibilang dia bagaikan seperti si kancil ya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu majas sindiran. Siapa di sini yang suka menyindir? Saya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang majas sindiran. Jadi majas sindiran ini merupakan jenis majas yang digunakan. Jadi anak-anak, majas sindiran ini merupakan majas yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan secara tidak langsung atau tidak jelas, namun untuk menyindir seseorang atau menyindir sesuatu begitu. Contohnya seperti majas ironi. Majas ironi ini merupakan majas yang menggunakan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan seperti fakta tersebut. Ibaratnya gini, Yuni ini merupakan anak yang sangat fokus ya dalam pembelajaran. Artinya itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan kembali ya. Jadi majas sindiran ini tadi mengungkapkan perasaan atau gagasan dengan cara yang tidak langsung atau tidak jelas. Jadi di sini memberikan contoh, si Yuni ini dalam konteks sindiran ya. Si Yuni ini anaknya kalau dalam proses pembelajaran dia sangat fokus. Artinya siapa yang bisa mengertikan? Dia fokus dengan pembelajaran. Betul. Kita lanjut untuk ke majas penegasan. Majas penegasan ini merupakan majas yang digunakan untuk menegaskan atau memperkuat sesuatu pernyataan atau gagasan. Contohnya seperti repetisi. Repetisi ini adalah pengulangan kata, frasa, dan klausa yang ada dalam suatu kalimat. Ini biasa majas penegasan ini biasa digunakan seperti di dalam puisi. Ibaratnya dalam potongan puisi, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ibaratnya di situ digunakan 3 pengulangan kata untuk menegaskan sesuatu bahwasannya dia itu tidak tahu. Yang keempat yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan ini contohnya seperti paradoks, yaitu mengungkapkan dengan menyatakan dua hal seolah-olah
pengajian ini, melayang-layang semuanya ini. Apakah semua sudah memahami atau memang apabila kalian belum memahaminya supaya saya ulang lagi untuk menjelaskan? Oke, baik, terima kasih. Seperti metode yang kita terapkan dalam pembelajaran kita ini yaitu metode index card match. Di tangan ibu, di sini ibu akan membagikan card ini. Semuanya jangan ribut. Diharapkan untuk menunggu. Semua udah kedapatan kartu kan? Coba ayo. Coba angkat kartunya tinggi-tinggi. Oke, turunkan tangannya. Yang dapatkan jenis siapa aja? Yang dapatkan definisi siapa aja? Oke, turunkan tangannya. Jadi di sini ibu sudah membagikan kalian kartunya. Nanti ketika saya ibaratnya menyuruh syariah coba baca, terus dibacanya ibaratnya definisinya. Nah, yang tunjuk tangan yang sebenarnya itu jenis apa yang didefinisikan. Dapat dipahami? Dapat. Oke, kita mulai ya. Denny, bacakan. Majas yang berbentuk kalimatannya yang tidak membutuhkan jawaban. Hayo, jenis apa itu tunjuk tangan? Retorika. Bagus. Oni. Gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara menunjukkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jenis apa itu tunjuk tangan? Saya Bu, itu jenis hiperbola Bu. Bacakan. Antonomisia. Antonomisia, definisinya apa? Siapa yang dapat tunjuk tangan? Saya Bu, manusia yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Sion, coba bacakan. Saya dapat jenis Repetisi, definisinya siapa yang dapat? Ayo. Tolong dibacakan. majas yang mengurangkan dalam satu kalimat. Kan? Saya dapat jenis sendiri, Bu. Siapa yang dapat definisinya? Saya Bu, majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata tunggu atau kata pembanding. Siapa yang dapat definisinya? Saya Ibu, majas yang bersifat bersamaan pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia atau dikasarnya pada individu. Bagus, berarti kalian sudah memahami ya jenis-jenis dari majas ini. Kalian sudah memang betul-betul paham? Sudah, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari jenis-jenis ini? Ada, Ibu. Semua sudah paham? Ibu. Baik, Ibu anggap itu kalian sudah memahaminya. Ibu. Di sini kita akan membahas tentang fungsi dari majas. Tadi kan kita sudah membahas tentang definisi dan jenis-jenisnya. Jadi sekarang kita membahas tentang fungsi dari majas ini. Untuk apa sebenarnya majas ini? Begitu. Yang pertama, fungsi dari majas yaitu yang pertama membangun sebuah kesenangan. Di mana salah satu fungsi dari majas untuk membangun sebuah kesenangan ketika menggunakan majas ini, kata-kata yang umumnya biasa saja akan menjadi lebih indah dan menarik. Tadi Ibu katakan bahwasannya membangun sebuah kesenangan. Jadi kata-kata yang digunakan itu yang pada awalnya biasa saja menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu untuk menciptakan sebuah imajinasi. Selain membangun kesenangan, menciptakan imajinasi juga satu fungsinya, yaitu untuk menciptakan sebuah imajinasi di mana majas ini mampu mendorong seseorang untuk melahirkan imajinasinya. Jadi ketika diberikan sebuah kata yang biasa saja, ketika dia ingin mengubah kata ini supaya lebih menarik, maka itu akan meningkatkan imajinasi seseorang. Dan yang ketiga, untuk mendekatkan pembaca dengan pengarang. Seperti yang sudah disebutkan, bahwasannya majas ini digunakan untuk mendekatkan secara emosi antara pembaca dan pengarang. Mengapa bisa demikian? Sebab ada banyak sekali macam-macam majas, di mana dari banyaknya majas yang akan semakin memberikan tekanan. Dan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap